Hello everyone, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal ngebahas kasus misteri pembunuhan yang dialami oleh Andrew Sadek. Andrew Sadek lahir pada tanggal 22 November tahun 1993 di Valley City di Dakota Utara. Kemudian keluarganya pindah ke Rogers, di mana dia dibesarkan di daerah peternakan milik keluarganya. Orang-orang di sekitarnya menggambarkan Andrew sebagai sosok yang pendiam dan pemalu. Andrew juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Nicholas. Namun pada tahun 2005, Nicholas meninggal dalam kecelakaan di perlintasan kereta api ketika dia dan pacarnya sedang berada di dalam mobil, di mana mobil tersebut tertabrak oleh kereta yang tidak ditandai perlintasan jalan kereta api. Jadi ya, kematian saudara laki-lakinya ini memang berdampak terhadap Andrew. Pada tahun 2012, Andrew kemudian lulus dari Valley City High School. Dia mulai mengikuti North Dakota State College of Science di Webton. Dia belajar untuk menjadi teknisi listrik di perguruan tinggi selama 2 tahun. Di tahun pertama dia sebagai mahasiswa, dia memfokuskan dirinya untuk belajar. Dia tinggal di asrama di Norgat Hall, di mana dia memiliki teman satu kamar yang bernama Drew Kugel. Menurut Drew, Andrew adalah seorang yang pendiam, seseorang yang pintar karena ya dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dia juga suka menggunakan skateboard di sekitar kampus. Andrew bahkan memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar master setelah lulus. Namun sepertinya keinginan itu tidak akan bisa diwujudkan. Pada tahun 2013, Andrew mulai menjual ganja atau tembakau. Dia biasanya melakukan transaksi jual beli di tempat parkir sekolah. Namun di sana menjual tembakau di area kampus merupakan suatu kejahatan besar, di mana dapat dihukum sekitar 40 tahun penjara dan denda sampai $40.000, tergantung berapa besar dia jual dan beli, dan kepada siapa dia akan menjualnya. Dan pada tanggal 4 April tahun 2013, Andrew menjual barang tersebut kepada seorang informan polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli di area parkir kampus nomor 4. Dia menjual 8 ons untuk $60, dan beberapa hari kemudian pada tanggal 9 April mereka bertemu lagi di area parkir kampus nomor 4. Andrew menjualnya dengan satuan gram sekitar $20. Kemudian polisi juga memprediksi sebaik mungkin mengenai identitas informan mereka dan menunggu sampai tanggal 21 November 2013, lalu mereka menemui Andrew. Jadi Andrew ketahuan telah memperjualbelikan barang tersebut di area kampus dan mereka menangkapnya. Keesokan harinya pada tanggal 22 November yang merupakan hari ulang tahunnya yang ke-20, dia diinterogasi oleh Jason Weber yang merupakan sheriff di wilayah Richland. Jadi Andrew tidak benar-benar ditahan. Dia justru diberikan pilihan untuk menjadi informan mereka atau dia akan dituntut atas tindakan kejahatan, yaitu memperjualbelikan barang tersebut. Sebenarnya Andrew juga takut kalau harus menjadi informan. Dia khawatir orang-orang akan mengetahuinya. Tapi Jason Weber bilang, kamu tidak perlu khawatir karena tidak akan ada yang tahu mengenai kamu menjadi informan. Kami akan berhati-hati sama seperti sebelumnya. Jason juga bilang ke Andrew, mungkin kamu hanya perlu bersaksi di pengadilan melawan mereka. Di sisi lain, Andrew juga tidak mau dipenjara, so ya Andrew lalu bilang kalau dia mau menjadi informan. Jason Weber kemudian memberitahu Andrew bahwa dia harus membeli setidaknya 2 kali dari 1 orang penjual barang ini, dan dia harus membeli setidaknya dari 3 orang. Dan Andrew harus melakukan ini sebelum semester akhir kelas berikutnya. Sebenarnya Andrew bukan penjual narkoba yang besar di kota itu, dan polisi juga tidak benar-benar tertarik kepadanya. Karena dia hanya penjual dalam jumlah yang kecil, namun polisi menggunakan kesempatan ini untuk menemukan lebih banyak informasi. Andrew kemudian melakukan pembelian pertamanya. Dia menemui penjual pertama dengan membeli 1/4 ons. Dan selama 2 bulan berikutnya juga Andrew melakukan 2 pembelian. Andrew membeli 1/8 ons seharga $60 di area parkir kampus, dan kemudian di bulan Desember dia juga membeli 1/8 lainnya dari orang yang sama dan area parkir yang sama. Pembelian ketiganya dari seseorang yang dia tidak tahu identitasnya. Dia membeli 8 ons dari mereka di area parkir yang sama di mana mereka melakukan transaksi jual beli.
Tapi setelah pembelian ketiga ini, Andrew mulai berhenti menghubungi Jason Weber. Kemudian pada tanggal 26 April tahun 2014, Andrew pergi mengunjungi orang tuanya di Rogers dan dia menghabiskan akhir pekan membantu orang tuanya merawat peternakan mereka. Dan sekitar jam 6 sore, Andrew pergi berkencan dengan pacarnya malam itu dan dia memeluk ibunya lalu dia pergi. Lalu sekitar jam 10 malam, Andrew menelpon ibunya dan mereka berbicara dengan sangat normal. Namun ini menjadi terakhir kali ibunya berbicara dengan Andrew. Lalu pada tanggal 30 April malam itu Andrew pergi keluar dengan teman sekamarnya Drew Kugel dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Kemudian ketika mereka kembali, mereka menghabiskan waktu dengan menonton film bersama dan kemudian mereka pergi tidur. Keesokan harinya ketika Kugel bangun, dia tidak melihat Andrew ada di sana dan dia juga tidak terlalu memikirkannya karena mungkin saja Andrew pergi bersama kekasihnya atau dia sudah pergi ke tempat lain. Dan Kugel merasa telah terjadi sesuatu pada Andrew karena ternyata Andrew tidak hadir di kelas dan tidak pulang hingga malam hari, bahkan teleponnya juga mati. Keesokan harinya mereka mulai mencarinya di sekitar kampus dan bertanya dengan teman-teman mereka yang lain, namun tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Keesokan harinya pada hari Jumat pada tanggal 3 Mei, Drew dan teman-temannya menghubungi polisi kampus atau petugas keamanan kampus dan melaporkan bahwa Andrew telah menghilang. Petugas keamanan kampus kemudian menghubungi polisi setempat, lalu mereka menemukan rekaman CCTV saat Andrew pergi ke kamar asramanya pada tanggal 1 Mei jam 2 pagi. Dia memakai celana jeans biru dengan sweater. Dia juga menggunakan ransel berwarna hitam dan silver. Jadi pada rekaman tersebut dia terlihat normal dan tidak ada yang mengikutinya. Polisi kemudian mulai melakukan pencarian, namun mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Andrew. Polisi lalu berpikir mungkin Andrew telah melarikan diri untuk menghindari hukuman penjara atas perbuatannya memperjualbelikan obat terlarang. Dan ya, karena anggapan polisi Andrew telah melarikan diri, pada hari Senin tanggal 5 Mei, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan Andrew. Dan surat ini dipublikasikan pada tanggal 9 Mei. Pencarian Andrew masih tetap dilakukan. Keluarga, teman, relawan, polisi, dan detektif turut serta dalam pencarian. Namun mereka tidak mengetahui keberadaan Andrew. Orang tua Andrew berbicara di depan media bahwa Andrew tidak mungkin melarikan diri karena dia benar-benar menikmati waktunya di kampus. Dia bahkan memiliki teman dan juga pacar. Jadi sebenarnya memang gak mungkin kalau Andrew melarikan diri karena dia cuma tinggal melakukan pembelian satu kali lagi. Dan setelah itu udah dia bebas. Kalau dia melarikan diri berarti dia harus hidup dalam persembunyian, meninggalkan keluarga, teman, pacar, dan bahkan gelar master yang ingin dia raih. Jadi ya kayaknya nggak mungkin. Dan hingga pada tanggal 27 Juni, polisi menemukan tubuh Andrew di Sungai Red dekat dengan Breckenridge, Minnesota yang jaraknya hanya kurang dari 1 mil dari Webton. Mereka lalu melakukan otopsi dan laporan otopsi dirilis pada bulan Agustus 2014. Dan ternyata tubuh Andrew sudah membusuk. Jadi mereka memeriksa melalui gigi untuk memastikan bahwa itu adalah Andrew. Diungkapkan juga bahwa Andrew meninggal karena ada peluru kaliber 22 di kepalanya. Tapi dalam otopsi tidak dapat diketahui apakah tembakan ini dilakukan sendiri atau orang lain. Hal mengejutkan lainnya adalah ketika tubuh Andrew ditemukan, dia sudah kehilangan dompetnya. Dia juga menggunakan pakaian yang berbeda dan tas ransel yang dia gunakan juga terikat pada tubuhnya, seperti mencoba untuk memberikan beban pada ransel itu. Jadi mungkin ransel itu diisi dengan batu. Ini memang terlihat seperti pembunuhan, seperti seseorang mencoba menghilangkan korbannya supaya tidak ada orang yang dapat menemukannya. Pistol yang digunakan juga tidak pernah ditemukan, meskipun tim penyelam telah mencari di sungai berkali-kali. Jadi tidak mungkin Andrew setelah menembak kepalanya sendiri dan masih punya waktu untuk melemparkan senjatanya ke suatu tempat. Sangat tidak mungkin. Nah, menariknya, polisi tetap beranggapan kalau Andrew itu bunuh diri. Karena sebuah pistol kaliber 22 milik keluarga Sedek telah menghilang, jadi menurut mereka mungkin saja Andrew pulang ke rumah untuk pamitan, lalu kemudian mengambil pistol itu dari rumah dan memutuskan mengakhiri hidupnya. Keluarga Andrew tidak terima atas pernyataan tersebut.
Keluarganya menyuarakan kalau ini adalah kasus pembunuhan. Mereka juga bilang bahwa ditemukan beberapa inci air di bagasi mobil dan karpet di bagasi mobil juga basah. Jadi mungkin saja pembunuh itu meletakkan tubuh Andrew di bagasi mobil, lalu membawanya ke sungai dan tubuh Andrew dibuang ke sungai. Kemudian sepatunya yang basah menyebabkan karpet mobil menjadi basah. Sebenarnya ada satu orang saksi yang melihat 3 orang pria membersihkan bagasi mobil Andrew. Tapi sayangnya kamera pengawas yang di dekat mobil Andrew tidak tersedia. Dan hal menarik lainnya adalah ternyata ada kasus lain yang sama dengan yang dialami oleh Andrew. Jadi pada tanggal 7 Mei tahun 2008, seorang wanita yang bernama Rachel Hoffman yang berusia 23 tahun dari negara bagian Florida, dia ditangkap polisi karena ditemukan obat terlarang ketika dia sedang berkendara di jalan. Polisi kemudian menggeledah apartemennya dan mereka menemukan lebih banyak ganja dan ekstasi di sana. Polisi lalu memberikan pilihan yang sama seperti yang mereka tawarkan kepada Andrew. Dia bisa dituntut di pengadilan atau dia bisa menjadi informan. Dan dia menyetujuinya. Lalu dia ditugaskan membeli barang tersebut dalam jumlah yang besar. Dia juga telah diberikan uang sebesar $13.000. Sebenarnya polisi tetap mengawasi Rachel dalam melakukan tugas ini. Tapi polisi kehilangan jejaknya karena penjual tiba-tiba mengubah lokasi transaksi. 2 hari kemudian diketahui bahwa Rachel sudah meninggal dan tubuhnya ditemukan banyak luka tembak. Keluarga Rachel yang melihat putrinya telah meninggal, mereka mengajukan tuntutan atas kematian putrinya. Menurut mereka, Rachel tidak diberikan pelatihan sebelum dia bekerja sebagai informan. Dia juga tidak punya pengalaman mengenai senjata api. Dia juga hanya memiliki sedikit pengalaman mengenai pil ekstasi. Karena kasus Rachel, pada bulan Mei tahun 2009, negara Florida mengesahkan hukum yang disebut dengan Hukum Rachel, di mana polisi harus memberikan pelatihan kepada mereka yang direkrut sebagai informan. Polisi juga harus memberitahu para informan bahwa tidak ada jaminan tuduhan mereka akan dibatalkan atau dikurangi menjadi pelanggaran ringan, dan calon informan harus diberi pilihan untuk berbicara dengan penasihat hukum sebelum mereka melakukan penyelidikan. Selain Andrew dan Rachel, ada juga kasus lain yang sama yang dialami oleh Thomas Barron yang berusia 18 tahun. Dia seorang mahasiswa baru di North Dakota State University di Fargo. Saat itu ketika dia menepi di jalan, polisi menemukan ganja dan menemukan pil yang merupakan miliknya. Dia lalu diberikan kesempatan yang sama seperti yang polisi lakukan pada Andrew dan Rachel, dan dia menerima kesepakatan itu. Thomas terakhir kali terlihat pada tanggal 20 September tahun 2014, sekitar jam 3:40 pagi. Dia berjalan pergi dari sebuah pesta di rumah temannya, dan asramanya hanya sekitar 6 blok jauhnya dari pesta tersebut. Dia juga telah men-tweet meminta temannya menjemputnya dan temannya Jacob. Dan itu dia tweet tepat 2 jam sebelum kepergiannya. 3 hari kemudian pada tanggal 23 September, tubuh Thomas ditemukan 5 mil jauhnya dari negara bagian Moorhead, Minnesota. Jadi sepertinya dia telah dibunuh oleh penjual narkoba yang sedang dia selidiki. Dan polisi sepertinya berusaha menutupinya. Orang tua Andrew kemudian membawa kasus kematian putranya ke Mahkamah Agung Dakota Utara karena mereka yakin bahwa bekerja sebagai informan akan memiliki risiko kematian. Mereka juga menuntut wakil sheriff Jason Weber yang gagal mengawasi Andrew sebagai informan. Namun Mahkamah Agung Dakota Utara telah memilih untuk menghentikan kasus tersebut. Dan pada tahun 2017, hukum Andrew Sadek disahkan. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa informan rahasia perlu dilatih sebelum mereka bekerja, serta harus memberikan perlindungan yang wajar dan diperlukan pengakuan tertulis bahwa informan dapat berbicara dengan pengacara dan dapat berhenti bekerja sama dengan polisi kapan saja. Perekrutan informan di usia di bawah 15 tahun juga dilarang, dan melarang polisi kampus atau petugas keamanan kampus untuk menggunakan informan rahasia. Dan juga diperlukan jaksa agung untuk mengotorisasi penyelidikan independen ketika seorang informan meninggal dunia. Terlepas dari apa yang terjadi, apakah Andrew dibunuh oleh seorang pengedar narkoba yang tahu bahwa Andrew adalah informan yang sedang menyelidikinya, atau mungkin saja dia putus asa dengan pekerjaan menjadi seorang informan, sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada yang tahu alasannya,
Dan ya, kasus ini masih tetap menjadi misteri. So ya guys, itu adalah informasi yang aku dapatkan. Aku harap kalian menyukai video ini. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!